Negeri yang baik dipenuhi kebun buah yang dimakan penduduknya. Quran Surah 34 ayat 15. Sedangkan negeri yang berpaling dari petunjuknya, pohon-pohonnya berbuah yang tidak enak dimakan manusia. Quran Surah 34 ayat 16. Selain makanan bagi manusia selagi di dunia, buah-buahan juga menjadi makanan utama di kehidupan yang abadi di akhirat nanti, baik yang di surga maupun yang di neraka. Yang di surga diberi kebun-kebun buah yang mudah dipetik. Secara umum dari aneka buah-buahan, secara khusus kurma dan delima, Quran Surat 55 ayat 68. Juga pisang, Quran Surat 56 ayat 29. Dan aneka buah yang banyak yang tidak berhenti berbuah, Quran Surat 56 ayat 32 sampai 33. Yang di neraka pun diberi buah, tetapi buahnya adalah buah zakum, seperti tembaga yang mendidih di dalam perut. Quran Surat 44 ayat 43 sampai 45. Saking pentingnya buah-buahan ini bagi kecukupan pangan manusia, sampai ada perintah khusus untuk memperhatikan buah ketika pohon sedang berbuah dan ketika buah itu menjadi masak. Quran Surat 6 ayat 99. Kalau kita laksanakan perintah yang satu ini, insya Allah kita akan bisa memaksimalkan manfaat dari setiap jenis buah dan meminimalkan buah yang terbuang karena busuk atau karena keduluan dimakan codot dan sejenisnya. Namun begitu, sehebat-hebatnya buah sebagai makanan, buah juga tidak bisa sepenuhnya sendirian. Untuk sumber kalori dari jenis karbohidrat tidak masalah, buah unggul di bidang ini. Buah pada umumnya juga unggul dalam menyediakan vitamin dan mineral. Bagaimana dengan kebutuhan lemak yang baik? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan buah khusus dan terbaik untuk kebutuhan lemak. Bahkan Allah menyebutnya sampai 7 kali dalam Al-Quran, yaitu buah zaitun. Semua ahli sepakat buah yang satu ini sangat besar manfaatnya bagi kesehatan kebutuhan lemak. Bagaimana dengan kebutuhan protein? Buah-buah tertentu juga mengandung protein meskipun kecil, seperti jambu biji 2,6%, beri-berian 1,4%, pisang 1,1%, dan belimbing 1%. Tentu ini tidak cukup, maka Allah juga mengisyaratkan selain buah, kita juga makan sayur atau tanaman bernutrisi tinggi. Quran Surat 80 ayat 28. Secara khusus, tanaman di awal pertumbuhan atau kecambah, Quran Surat 22 ayat 5, yang proteinnya bisa mencapai 13,1%. Petunjuk yang sangat detail dan lengkap ini bisa menjadi peluang terbaik negeri kita, Indonesia, untuk meningkatkan ketahanan pangannya. Allah menjadikan beragam jenis buah. Setiap buah memiliki cita rasa dan aroma masing-masing. Meskipun semuanya tumbuh di tanah yang sama dan diairi dengan air yang sama. Beberapa buah yang disebut namanya dalam Al-Quran ternyata memiliki khasiat menakjubkan. Buah zaitun misalnya. Allah berfirman, "Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagian lagi menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Yang pada tempat tumbuhnya, kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan." An-Nahl ayat 10-11. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan bersumpah atas nama buah zaitun di samping buah tin. Demi buah tin dan buah zaitun. Quran Surat At-Tin ayat 1. Para ulama menjelaskan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas sesuatu, maka sesuatu itu menunjukkan hal yang sangat penting. Dan benar, dari penelitian para pakar diketahui bahwa zaitun tidak saja enak rasanya, tapi juga merupakan sumber makanan sehat. Kandungan asam linoleik yang terdapat dalam buah ini secara khusus sangat bermanfaat bagi ibu-ibu yang tengah menyusui anaknya. Kekurangan asam linoleik dapat mengurangi pertumbuhan bayi dan memperbesar potensi timbulnya beberapa penyakit kulit. Organisasi-organisasi kesehatan termasuk WHO menganjurkan penduduk yang bermukim dalam masyarakat yang tingkat penderita diabetes dan penebalan saluran urat darah tinggi supaya mengkonsumsi minyak zaitun yang mengandung paling kurang 30% asam linoleik. Hal inilah diantaranya yang telah menaikkan harga zaitun.
Khasiat menakjubkan zaitun tidak hanya terbatas pada asam linoleik. Misalnya, unsur klorin yang dikandungnya dapat meningkatkan fungsi liver lebih sempurna, sehingga dengan begitu memfasilitasi tubuh dalam mengeluarkan bahan buangan. Karena juga memberi sumbangan pada kerangka tubuh, zaitun dengan demikian membuat tubuh menjadi kuat dan panjang usia. Unsur-unsur tersebut juga baik untuk serabut arteri otak. Selain manfaat-manfaat itu, minyak zaitun adalah sumber penting bagi gizi manusia. Berbeda dengan mentega padat, minyak zaitun tidak meninggikan tingkat kolesterol di dalam darah. Sebaliknya, minyak ini tetap mengendalikannya. Karena itu, para dokter sangat menganjurkan pemakaian zaitun untuk masakan. Sementara itu, dalam keadaan panas atau dingin, minyak zaitun mengurangi jumlah asam pencernaan sehingga melindungi perut dari penyakit-penyakit radang usus dan sakit mah. Masih banyak lagi khasiat dari buah zaitun seperti teraturnya gerakan kantong empedu, mencegah timbulnya penyakit urat darah koroner, pertumbuhan tulang, dan kadar mineral dalam tubuh anak-anak dan orang dewasa. Ia memperkuat tulang belulang dengan cara menstabilkan kalsium, dan masih banyak manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Pisang merupakan salah satu buah ajaib yang disebut dalam Al-Quran. Bahkan juga disebut pisang sebagai salah satu buah dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon-pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Quran Surat Al-Waqiah ayat 28-33. Seperti semua karunia lainnya, buah pisang yang dinikmati para penghuni surga tentu akan jauh lebih sempurna dari pisang yang dapat dibayangkan yang kini tersedia di dunia. Pisang-pisang yang tersedia di dunia tidak pernah busuk dan akan memiliki rasa dan wangi yang tidak mungkin kita bayangkan sekarang. Namun, di dunia ini pun Allah sudah menciptakan sejenis buah yang sangat mirip dengan yang ada di surga dan telah menyediakannya untuk kita. Para ahli mengungkap pisang buah yang sangat bergizi terdiri atas air 75%, protein 1,3%, dan lemak 0,6%. Tiap buah pisang juga mengandung karbohidrat dan potasium dalam jumlah cukup. Di samping menolong menyembuhkan banyak penyakit, pisang sangat dianjurkan untuk penyembuhan demam, gangguan sistem kerja pencernaan, kejang-kejang, dan terkilir. Tingginya jumlah potasium yang dikandungnya memfasilitasi pembuangan ampas dari tubuh. Selain itu, pisang juga dapat menurunkan tekanan darah dan digunakan untuk penyembuhan beragam alergi. Pisang yang kaya vitamin B6 juga memainkan peran penting dalam menggugah reaksi-reaksi unsur kimia dari protein dan asam amino, dan merupakan alat penting untuk menjaga otak berfungsi normal. Unsur-unsur kimiawi ini meningkatkan produksi sel darah merah, menjaga keseimbangan kimia dalam cairan tubuh, membantu produk energi, dan memberikan kemampuan bertahan terhadap tekanan stres. Selain itu, pisang menyembuhkan banyak jenis penyakit anemia atau kekurangan sel darah merah dalam darah atau dalam kadar hemoglobin penderita, memelihara keseimbangan cairan tubuh, dan menyembuhkan penyakit-penyakit pada jantung. Sebaliknya, kekurangan vitamin B6 dapat mengakibatkan letih, mempengaruhi kemampuan berkonsentrasi seseorang, insomnia, anemia, penyakit kulit, dan lain-lain. Buah delima termasuk buah yang sangat istimewa. Buah yang masih dapat kita temukan di berbagai daerah ini memiliki khasiat yang begitu besar hingga Allah menerangkannya dalam Al-Quran. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 99. Al-Quran juga menyebut buah ini termasuk buah yang kelak akan disajikan di surga.
Di dalam keduanya, surga, juga ada buah-buahan dan pohon kurma dan delima. Quran Surat Al-Rahman ayat 68. Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa buah delima memiliki keajaiban yang sangat beragam. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa buah delima kaya akan antosianidin yang berkhasiat antioksidan dan antiinflamasi. Jus buah delima disebut-sebut memiliki antioksidan lebih besar daripada makanan super lain seperti anggur merah, teh hijau, dan blueberry. Antioksidan melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel. Kerusakan sel ini berkaitan dengan segala macam penyakit, termasuk kanker, penyakit jantung, dan Alzheimer. Sebuah studi menemukan bahwa jus delima memerangi pengerasan arteri dan penyakit terkait seperti serangan jantung dan stroke. Buah delima mencegah penumpukan plak di arteri dan dapat meluruhkan penumpukan plak sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan bahwa memang buah delima memiliki khasiat. Hingga akhirnya dibuktikan oleh para peneliti yang mengungkapkan khasiat tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar kitab yang patut kita percaya akan keaslian isi kandungannya. Kualitas anggur yang baik menurut seorang ahli botani muslim Ibnu Baitar adalah anggur yang berukuran besar, berkulit tipis, berbiji jarang, dan berwarna agak kemerah-merahan. Menurut ahli botani muslim terkemuka di masa kejayaan Islam di Andalusia ini, anggur juga tergolong paling baik dibandingkan buah-buah lainnya karena mengandung banyak lemak. Ia dapat menggemukkan orang yang kurus, membersihkan darah, dan memperlancar saluran pencernaan. Bahkan, anggur dapat bermanfaat untuk meningkatkan libido, memulihkan orang yang sakit, dan menguatkan jantung. Fakta ini menunjukkan betapa buah-buahan yang disebutkan Sang Khalik dalam Al-Quran memiliki khasiat dan kegunaan yang luar biasa. Inilah salah satu bukti kemukjizatan ayat-ayat suci Al-Quran. Selama ini kita terlalu fokus pada bahan pokok dari jenis serealia seperti padi dan gandum impor. Kemudian sedikit jenis umbi-umbian seperti singkong dan sedikit ekstrak tepung seperti sagu. Sementara, buah-buahan tidak dianggap sebagai bahan makanan pokok. Padahal, justru buah-buahan yang paling banyak disebut di Al-Quran untuk makanan manusia di dunia maupun di surga. Lebih dari 60 ayat di Al-Quran membahas buah-buahan dari berbagai sisinya. Sementara biji-bijian yang terdiri dari serealia dan kacang-kacangan yang selama ini menjadi makanan pokok manusia, justru hanya disebut Al-Quran kurang dari 10 ayat. Sementara umbi-umbian dan makanan dari batang pohon sagu tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran. Meskipun juga ada dijelaskan dalam Al-Quran karena sifat Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu. Adanya sekitar 60 ayat yang membahas buah-buahan sangat menguatkan bahwa sesungguhnya bahan makanan utama kita seharusnya yang dominan adalah dari buah-buahan. Sedangkan yang lain melengkapinya, bukan sebaliknya. Perhatikan misalnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa 2 kali untuk penduduk Makkah dan anak keturunannya. Dalam kedua doa itu disertai permohonan agar Allah menganugerahi mereka buah-buahan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Doa ini pun dikabulkan oleh Allah untuk keturunan Nabi Ibrahim dan penduduk Makkah secara keseluruhan. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Al-Qasas ayat 57.